Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Korintus pasal 9 ayat 27 yang berkata sebagai berikut. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita bersyukur kepada Tuhan, Rasul Paulus sebagai seorang yang sudah dirubah oleh Tuhan, dan kemudian menjadi seorang rasul yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dia mengajar kepada saya dan saudara betapa pentingnya dia hidup dalam suatu penguasaan diri yang baik. Karena itu dia katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Hal ini begitu penting buat Rasul Paulus. Dan tentunya tidak kalah penting untuk kita juga. Karena ternyata dalam hal melatih tubuh di sini, Paulus tidak berbicara seperti orang yang melatih untuk membentuk otot-otot tubuhnya, untuk membentuk model badannya. Tetapi di sini dia menceritakan bagaimana melatih tubuh dan menguasainya adalah orang-orang yang harus tahu mengatur waktunya. Hal ini penting. Kita tidak bisa membuang waktu, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Dan waktu itu akan berjalan terus sehingga kesempatan melatih tubuh kita tidak bergunakan dengan baik. Nah, waktu yang ada, Rasul Paulus katakan juga dalam Efesus pasal 5 ayat 16 bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita melihat bahwa penguasaan diri adalah orang yang tahu mengatur waktunya di zaman yang jahat ini. Kita tidak bisa mengabaikan waktu yang Tuhan berikan. Dalam hidup ini ada waktu yang kita harus tempuh dan jalani. Ada waktu kita harus istirahat. Ada waktu kita harus makan. Ada waktu kita harus bangun dan bekerja dan seterusnya. Dan hal inilah yang diingatkan Paulus. Penguasaan diri yaitu tahu menggunakan waktu dengan tepat. Seringkali kita beranggapan hari ini tidak ikut ibadah nggak ada masalah. Kan masih ada besok, masih ada hari Minggu lagi, masih ada kesempatan lagi kita bisa berbakti. Benar kalau itu kesempatan milik kita. Tetapi tidak semua kesempatan itu milik kita. Bisa saja kita berkata minggu depan saja. Tetapi ternyata minggu depan bukan waktu kita. Waktu kita sekarang ini. Karena itu Paulus katakan pergunakan. Jangan dibuang waktu. Jangan diabaikan waktu kesempatan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, penguasaan diri di sini yaitu dalam melatih tubuh, maka perlu kita melatih menjaga kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita. Karena ada peribahasa katakan, karena mulut badan binasa. Dan kita tahu itu juga dikatakan dalam Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jelas, awasi kata-kata kita jika kita mau menguasai diri kita. Kita mau menguasai tubuh kita, maka jagalah kata-kata kita. Hal yang kedua tentang bagaimana menguasai diri. Nah, yang ketiga, untuk menguasai diri kita perlu mengatasi setiap godaan, cobaan yang kita jumpa dalam hidup ini. Kita tidak bisa berkata, nanti kalau sudah datang masalah, nanti kalau berhadapan dengan persoalan,
baru kita coba untuk menyelesaikannya. Tetapi Alkitab katakan di dalam suratan 1 Petrus 4 ayat 7, di situ Rasul Petrus katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita melihat bahwa penguasaan diri di sini adalah orang-orang yang menguasai dirinya karena menyadari waktu kesudahan segala sesuatu sudah makin dekat. Kita diingatkan di sini menguasai diri itu bukan karena nanti berhadapan dengan persoalan, tapi karena menyadari kehadiran dunia ini akan segera berakhir. Langit dan bumi akan segera berakhir. Sebab itu kita perlu menguasai diri dan jadilah tenang. Itulah orang-orang yang menguasai dirinya. Dan yang terakhir, dalam hidup ini tentunya kita bukan hanya mengatur waktu kita, kata-kata kita, dan menguasai diri kita terhadap cobaan-cobaan yang kemungkinan akan datang tanpa kita tahu. Tetapi ada hal yang penting di dalam penguasaan diri, yaitu kendalikan pikiran kita. Hal ini penting karena Yakobus 2 ayat 4 katakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di antara dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kita melihat bahwa menguasai diri itu penting karena penguasaan diri adalah juga menjaga pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Yakobus katakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kegagalan kita mengendalikan diri karena pikiran kita tidak kita kendalikan, tapi pikiran kita memikirkan yang jahat dari setiap orang yang kita lihat. Walaupun dia sudah berbuat baik, kita akan berkata, ya ini kan yang baik yang kita tahu. Yang tidak baiknya pasti ada, ya memang pasti ada. Tapi kita tidak perlu menjadi hakim atas pikiran kita. Kita tidak perlu bertindak untuk membedakan orang dengan pikiran kita yang jahat. Nah, sebab itu Paulus katakan, aku menguasai tubuhku. Tubuh ini dikendalikan oleh pikiran. Tubuh ini menyatakan sikap ketika pikiran sudah memberi sesuatu kepada seseorang, maka kita punya sikap. Ketika orang ini kita dapat informasi dan mulai pikiran kita mengolah, orang ini rupanya berbahaya. Orang ini rupanya tidak jujur. Orang ini sepertinya orang jahat. Apa yang kita buat? Tubuh kita mulai menghakimi orang itu. Kita mulai membuat jarak. Kita mulai berpikir yang jahat dari orang itu. Namun dia belum berbuat jahat, tetapi pikiran kita sudah menghakimi orang itu dari perbuatan jahat yang belum dia perbuat. Dan itulah yang Paulus katakan, aku takut. Jangan aku yang memberitakan Injil, tetapi aku sendiri yang tertolak. Karena aku tidak menguasai pikiran ini. Dan hal inilah yang menjadi pelajaran untuk kita dalam perjalanan hidup ini. Mungkin saudara sudah pergi tempat kerja, sudah ada di tempat berbisnis, ada di kampus, ataupun di rumah dengan kesibukan kegiatan kita masing-masing. Ingat, waktu harus diatur. Perhatikan kata-kata, atasi setiap godaan dengan selalu berdoa, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan kendalikanlah pikiran ini. Jangan pikiran kita bertindak sebagai hakim yang memikirkan yang jahat pada orang lain yang sesungguhnya dia belum berbuat, tetapi pikiran kita sudah menghakimi orang itu penjahat. Nah, sebab itu mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita untuk dapat melatih tubuh kita agar kita tidak ditolak di kemudian hari. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur
Karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu melatih tubuh kami. Kami perlu menguasai tubuh kami seluruhnya, sehingga kami tidak tertolak ketika kami mengerti apa yang kami harus perhatikan dari kehidupan ini. Karena itu Tuhan ingatkan kami bahwa kami diatur oleh waktu, dan oleh sebab itu kami harus menggunakan waktu itu dengan baik, agar kami tidak tertinggal, agar kami tidak tertolak, karena banyak waktu yang kami tidak gunakan. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong kami agar kami boleh menjaga perkataan kami, agar kami berkata-kata untuk membangun bukan untuk merusak, kata-kata untuk memberkati bukan untuk mengutuki orang. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, supaya kami dapat menguasai diri kami di sepanjang hari ini. Bapa, tolong kami juga untuk bisa siap menghadapi setiap godaan yang akan datang tanpa kami ketahui sebelumnya. Sebab itu tolong kami supaya kami dapat menguasai diri dan menjadi tenang, agar apa yang kami akan kami hadapi karena kami sudah dapat menguasai diri kami dan menjadi tenang, agar kami selalu dapat berdoa kepadamu. Bapa, kami juga mohon kiranya Tuhan mengendalikan pikiran kami, karena kami percaya di dalam Engkau membaharui pikiran kami. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami tidak menjadi hakim dalam pikiran kami, tapi kami boleh memikirkan perkara yang baik, yang indah, yang mulia, yang patut dipuji. Biarlah itu yang kami pikirkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pikiran-pikiran kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa besok hari Jumat kita bisa ambil bagian untuk berdoa dan berpuasa buat bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kita dan bisa terlindung dari pandemi yang sedang melanda negeri kita. Tuhan Yesus memberkati.